Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada tutorial yang kedua mata kuliah Statistika Pendidikan dengan saya selaku tutor yaitu Tisna Suryana, SPD MPD. Baik, untuk pertemuan yang kedua yaitu saya akan menyajikan modul 2 penyajian data dalam bentuk tabel. Ya. Berikutnya, seperti biasa sebelum kita belajar agar kita diberkati, ya, mendapat hidayah dan mudah dipahami ilmu yang kita peroleh, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robi jibni ilman, warjukni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kegiatan belajar ini, saya akan membahas tentang macam-macam penyajian data. Ya. Sebelum data disajikan, tentunya kita harus berbicara tentang aturan dulu. Aturan-aturan pembuatan tabel. Judul tabel, aturannya harus ditulis di tengah-tengah bagian teratas. Diberi nomor agar mudah dalam pencarian tabel. Yang ketiga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat ditulis secara jelas dan singkat. Yang kelima dapat ditulis dalam beberapa baris. Yang keenam tidak dilakukan pemisahan kata untuk tiap baris. Catat dan pahami. Contoh misalnya nih. Tabel 1.3. Berat badan mahasiswa program S1 jurusan Pendidikan Matematika tahun 2014 dicatat dalam kilogram. Biasanya kalau tabel 1.3 ini, tabel ini berada pada bab 1. Tetapi tabelnya tabel yang ketiga. Berarti sudah ada tabel 1 dan 2-nya. Lanjut. Aturan untuk judul baris, ditulis secara singkat dan jelas, ditulis dalam beberapa baris, jangan dilakukan pemisahan kata. Nah, kalau untuk judul kolom, ditulis secara singkat dan jelas, ditulis dalam beberapa baris, jangan dilakukan pemisahan kata. Lanjut. Biasanya di sebelah kiri bawah dicantumkan sumbernya. Kita mengutip dari mana? Kita mengambil dari mana gitu. Untuk yang kelima, jika ada data mengenai waktu, maka waktu tersebut hanya disusun secara urut. Misalnya kalau Januari, Februari, Maret itu seperti biasa harus diurutkan, harus sistematis. Jika ada data dan mengenai kategori, maka kategori disusun menurut kebiasaan. Laki-laki, perempuan, untung, rugi, bagus, jelek, tinggi, rendah, dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian macam-macam tabel nih. Ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan ada tabel distribusi frekuensi. Pak, apa perbedaannya, Pak? Nah, ini yang akan dibahas oleh kita. Yang pertama, tabel baris kolom. Sebetulnya kalau tabel semuanya juga terdiri dari baris dan kolom. Tapi di sini ada spesifik tertentu. Ya. Tabel 2.1, jumlah lulusan mahasiswa S1, D3, dan D2. Dari 4 jurusan di FMIPA sebuah IKIP selama 1 tahun. Kita lihat nih. Ya. Jadi ke bawahnya jurusan dibagi biologi, fisika, kimia, matematika. Kemudian ke pinggirnya adalah kualifikasi S1, D3, dan D2. Ya. Ada jumlah-jumlahnya tuh, ya. Sumbernya FMIPA IKIP Bandung 2013 misalnya, ya. Kelihatan laki-lakinya, perempuannya, kemudian jumlahnya 381 begitu, ya. Yang dikatakan dengan baris dan kolom di sini ya memang diuraikan gitu. Ada jurusannya biologi, fisika, kimia, matematika, kemudian juga levelnya, kualifikasinya S1-nya juga diuraikan, ada laki-laki, ada perempuannya, jenis kelaminnya begitu. Ya, lebih detail, lebih rinci lah. Nah, kalau misalnya dari jumlah lulusan FMIPA yang berasal dari jurusan pendidikan biologi, tinggal kita lihat aja, ya. Kita lihat di tabel tuh. Biologi kan ada 90 ya. S1, D3 dan D2 ada 90. Jumlahnya 380. Tinggal kita mencarinya adalah 90 dibagi 381 kali 100%. Sama dengan 24%. Begitu. Ya. Kalau kita mau melihatnya. Lanjut. Nah, berikutnya tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini biasanya dia berbasis ukuran. Nah, yang ini tabel kontingensi adalah 4 kali 3. 4-nya dari mana? Dari jurusan loh. Biologi, fisika, kimia, matematika ada 4. Kemudian kali 3. 3-nya apa? S1, D3, dan D2. Perbedaannya dengan tabel baris kolom. Kalau baris kolom diuraikan laki-laki dan perempuannya, jenis kelaminnya. Kalau ini hanya blok saja. S1, D3, D2. Maka 4 kali 3. 4-nya adalah jumlah jurusan, fisika, biologi, kimia, matematika. Sedangkan 3-nya adalah kualifikasinya S1, D3, dan D2. Sumber seperti biasa dicantumkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya.
Bukan 6 kali 5, dihitung jurusannya, jumlahnya, bukan. Lanjut. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Ya. Biasanya di dalam tabel distribusi frekuensi ada nilai data, ada frekuensi. Ya, nilai data dalam bentuk rentang. Kebetulan di sini masih disimbolkan dalam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. F1, F2, F3, F4, F5. Jumlah FI-nya ya, jumlah frekuensinya. Nanti akan diuraikan kok. Ya. Istilah yang digunakannya biasanya ada kelas interval. Ya. Contohnya AB, itu interval kelas pertama. Ada ujung bawah. A itu merupakan ujung bawah kelas interval pertama. Sedangkan G, ujung bawah kelas interval keempat. Ada ujung atas. B, ujung bawah kelas interval pertama. Selain itu ada batas bawah. Nah, kalau batas bawah, ya, A dikurangi 0,5 tergantung ketelitian data. Kalau 1 desimal, dia 0,05. Kalau 2 desimal, ya, 0,005, dan seterusnya. Kalau tidak mengandung desimal, cukup dikurangi, A dikurangi 0,5. Untuk batas atas, ya, B ditambah 0,5. Ya, kalau 1 desimal, B ditambah 0,05. Nah, itu untuk kelas pertama. Nah, kemudian ada lagi istilahnya itu titik tengah atau tanda kelas. Biasanya disimbolkan dengan XI. XI sama dengan setengah, kurung buka, ujung bawah ditambah ujung atas. Atau XI sama dengan setengah, A ditambah B. Ya, A itu kan sebagai ujung bawah, sedangkan B sebagai ujung atas pada yang saya contohkan di awal. Kemudian berikutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah selisih antara C dikurangi A, atau D dikurangi B, atau batas atas dikurangi batas bawah, atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah, begitu. Ya, begitu. Lanjut. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ada data acak sebagai berikut. Contohnya data hasil ujian. Ya. Ini data yang dikumpulkan dari hasil pengoreksian hasil ujian yang telah dibuat kisi-kisinya, yang telah dibuat soalnya, yang telah dilakukan tes, kemudian diperiksa, hasilnya seperti ini. Ya. Ada 40 data tersebar dengan nilai tertinggi 95 dengan nilai terendah 61. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita harus mengurutkan. Boleh dari tertinggi sampai yang rendah atau dari yang rendah ke tinggi. Kebetulan saya mengambil di sini dari yang tertinggi sampai yang terendah. 95 ada data-data yang di-delete ya, di ini, kemudian terakhir 61. Tinggal kita menyusun saja, mengurutkan saja berdasarkan tadi. Hati-hati, teliti dan pelan-pelan begitu. Sehingga nanti data tersusun dengan rapih ya dan cermat. Langkah penyusunannya. Yang pertama kita mencari rentang. Simbolnya R. Data terbesar dikurangi data kecil. 95 dikurangi 61 sama dengan 34. Berikutnya mencari BK, banyak kelas. 1 ditambah kurung buka 3,3 log N. Ini aturan Stargess. Ya, gitu. Log N ini adalah log data. Jumlah data berapa? Kalau ada 40, log N-nya log 40. Jadi kalau log 40 berapa? Nanti dikali 3,3, habis itu ditambah 1. Hasilnya 6,286. Bisa dijadikan 6 kelas atau 7 kelas. Kebetulan kita mengambil 7 kelas. 6 kelas bisa, tapi tergantung apakah data itu sudah masuk semua atau belum. Nanti bisa kita lihat. Kenapa kita mengambil yang 7 tidak 6. Padahal ini bisa 6 atau 7. Ya. Berikutnya, panjang kelas. P sama dengan rentang dibagi BK, dibagi banyak kelas. Rentangnya 34, banyak kelasnya 7. Sama dengan 4,85. Kita bulatkan menjadi 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Lanjut. Ya. Coba saya ingin bertanya kepada mahasiswa. Kalian buktikan dari mana panjang kelasnya 5 itu. Ya. Awas, bukan 65 dikurangi 61. 65 dikurangi 61 adalah 64. Tapi kalau mencari panjang kelas adalah 66 dikurangi 61 sama dengan 5. Atau 70 dikurangi 65 sama dengan 5. Atau 65,5 dikurangi 60,5 tadi. Terkait dengan batas atas, batas bawah itu. Baru 5. Ya. Hasilnya setelah kita uraikan, setelah kita analisa, maka nilai mahasiswa atau nilai hasil ujian yang diperoleh yang berada rentang pada 61 sampai 65 adalah ada 4 mahasiswa. 67 sampai 70 ada 9. Sampai 91 sampai 95 ada 3 orang. Diperkuat dengan menggunakan tali atau turus untuk memperkuat bukti. Kalau 4 ya ada 4, kalau 9 ya ada 9, tapi ini bentuknya ya tali kayak gitu, ya. Garis-garis 55 biasanya supaya tidak terjadi selisih. Sehingga jumlahnya 40, ya. Banyak kelasnya ada 1 2 3 4 5 6 7.
Panjang kelasnya ada 5. Begitu, ya. Jumlahnya, frekuensinya ada 40. Frekuensi yang paling tinggi 11. Ya. Siswa yang memperoleh nilai yang paling sedikit berada pada rentang 76 dan 80, ada 2 orang. Oke, lanjutkan. Ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Ya, paham meren saeutik mah ya, harus paham lah ya. Berikutnya kita lanjutkan ke KB2, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ya. Jadi tabel distribusi frekuensi itu ada frekuensi absolut, frekuensi mutlak. Yang tadi 61 sampai 65 ada 4, 66 sampai 70 ada 9, 71 sampai 75 ada 11, terus sampai ke bawah itu mutlak. Nah, kalau frekuensi relatifnya adalah ya, frekuensi absolut berapa? 4. Dibagi 40. 40 itu ya frekuensi total semuanya dikali 100 sama dengan 10. Ya. Kalau pada interval yang ketiga ada berapa? Ada 11. Frekuensi relatifnya 11 dibagi 40 dikali 100 sama dengan 27,5%. Kemudian ada frekuensi kumulatif kurang dari dan ada frekuensi kumulatif lebih dari. Itu tinggal dibuat saja lambang kurang dari, kurang dari, kurang dari. Yang ini lebih dari, lebih dari. Yang diambil apa? Ya, yang diambil sebagai adalah ujung bawah. Ujung bawahnya. Kurang dari 61 ya 0, tidak ada. Ya, data yang kurang dari 61 pada data tidak ada. Tapi kalau kurang dari 66 ada 4. Kurang dari 71 ada 13. Itu tiada lain 9 ditambah 4. Kurang dari 76 ada 24. 9 ditambah 4 ditambah 11. Terus, kurang dari 81, 26. Kurang dari 86, ada 30. Kurang dari 91, ada 37. Kurang dari 96, ada ini tambahan itu ya. Biar jelas, ada 40. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu dibalik dari 40 dulu menuju 0. Kalau yang kumulatif kurang dari 0 menuju 40, kalau ini 40 menuju 0. Coba kita lihat. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari 61, ada 40 orang. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari 66, ada 36 orang. Tiada lain, 40 dikurangi 4 sebetulnya. 36. Ya. Sampai. Siswa yang memperoleh nilai dari lebih dari 71, ada 27. Sampai ke bawah, sampai. Ya. Paham? Baca lagi, teliti lagi, ulangi lagi, putar lagi video ini. Ya. Dilanjutkan. Lanjutnya adalah ada frekuensi relatif kumulatif kurang dari, kemudian ada frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Jadi banyak tuh ternyata ya frekuensi itu. Ada frekuensi absolut atau frekuensi mutlak. Ada frekuensi relatif. Ada frekuensi kumulatif kurang dari. Ada frekuensi kumulatif lebih dari. Ada frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan frekuensi relatif lebih dari. Ya, itu secara keseluruhan. Nah, perbedaannya di sini kalau kita lihat, kalau kurang dari, misalnya kurang dari 66, F1-nya dibagi jumlah total dikali 100%. Yang keduanya F1 tambah F2. Yang ketiganya F1, F2, F3. Sampai yang seterusnya dijumlahkan total. F1, F2, F3, F4, F5, F6 dibagi N normal, dikali 100%. Nah, kalau frekuensi relatif kumulatif lebih dari yang banyak dulu. F1 tambah 2, F3 sama F6. Ya, F1, F2, F3, F4, F5, F6 dibagi N dikali 100. Sampai tadi. Ya. Demikian ya. Apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita untuk mengakhiri doa dulu. Ya. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.